Oke, selamat siang, selamat malam, selamat pagi, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, akhirnya kita sudah ketemu di pertemuan yang membahas tentang pemikiran politik Islam, khususnya di Indonesia. Nah, teman-teman, ini merupakan pembahasan atau tema yang sangat, 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 sangat menarik buat saya. Karena apa? Karena yang pertama, Islam itu tidak bisa dipisahkan di berbagai aspek kehidupan manusia, khususnya di Indonesia itu sendiri. Di setiap instrumen kehidupan manusia, baik itu adab sehari-hari, kemudian juga sistem sosial, pun halnya kemudian aturan hukum, nafas-nafas Islam itu sudah cukup merasuk begitu dalam di Indonesia. Nah, makanya ketika kita nyerempet isu-isu agama kan sensitif, sensitif, sensitif dan lain sebagainya. Ya gimana? Karena memang em, agama ini benar-benar dipelihara dan disuburkan di Indonesia ini. Masyarakat terkecil hingga masyarakat yang paling luhur di Indonesia itu menganggap bahwa agama itu adalah konteks sakral, konteks yang itu tadi sulit dipisahkan dalam sendi-sendi kehidupan. Nah, tapi sebelum lebih jauh membahas tentang pemikiran politik Islam di Indonesia, saya pengen menjelaskan sedikit deh sama teman-teman terkait eh, politik Islam dulu deh. Ya, kita mulai dulu dari politik Islam. Nah, mengacu kepada apa yang disampaikan dosen saya, Prof. Nur Hadi Hasan, kita sebenarnya harus bisa membedakan antara politik Islam dan Islam politik. Nah, kalau konteksnya berbicara tentang segala macam jenis politik yang menggunakan simbol-simbol nilai Islam, maka dia bisa disebut sebagai politik Islam. Nah, simbol ini bisa positif, penggunaan simbol ini bisa positif, bisa juga negatif. Ya, penggunaan simbol ini bisa positif, bisa juga negatif. Nah, apa maksudnya, teman-teman? Penggunaan simbol yang negatif itu bisa teman-teman lihat terkait bagaimana proses politisasi agama berjalan. Bagaimana kemudian sweeping di bulan Ramadan mengatasnamakan agama itu juga menggunakan simbol-simbol agama. Atau kemudian bagaimana um, produk kebijakan pemerintah seperti Perda yang harus mendorong terhadap sifat dasar keislaman itu juga bagian dari penggunaan simbol-simbol nilai Islam. Ya itu tadi, bisa positif, bisa juga negatif. Itu yang disebut sebagai politik Islam. Nah, kemudian apa itu Islam politik? Nah, kalau Islam politik itu lebih kepada bagaimana visi, wacana, aksi, gerakan, di mana semuanya berupaya untuk menempatkan Islam sebagai fondasi dalam berbagai aspek kehidupan. Syariatisasi itu merupakan Islam politik. Khilafatisme itu merupakan Islam politik. Karena dia itu berupa sebuah wacana, sebuah aksi, sebuah gerakan untuk menjadikan Islam sebagai fondasi negara, untuk memformalisasikan Islam. Ya, kalau politik Islam lebih kepada bagaimana kita berpolitik dengan menggunakan nilai-nilai Islam. Nah, kenapa bisa positif, kenapa bisa negatif? Ya nilai Islam yang mana dulu? Kalau nilai Islamnya yang jihad, kemudian dia salah tafsirkan, jihadnya itu dioperasikan di masa damai, wah itu kan bisa jadi negatif. Tapi kemudian ketika nilai-nilai yang dibawa adalah nilai-nilai wasotia, nilai-nilai toleransi, nilai-nilai penghormatan terhadap perbedaan, Islam kan menghargai itu, bukan? Nilai-nilai perjuangan, karena Islam itu kan merupakan konsep atau agama yang saya pikir secara personal itu merupakan agama perlawanan. Dia sangat berpihak kepada kelompok marginal. Islam itu sangat berpihak kepada kelompok marginal dan sangat mendorong keadilan. Ya, makanya di eh, pertemuan-pertemuan mengenai sosialisme komunisme itu saya selalu bilang bahwa kenapa dulu Indonesia itu akur komunis sama Islam ya karena memang satu nafas sama-sama melawan kapitalisme. Ya,
sama-sama melawan kapitalisme. Nah itu teman-teman perbedaan politik Islam dengan Islam politik. Ya, teman-teman harus bisa membedakan itu saja. Nah, teman-teman, selain itu juga ada kritik. Nah, masih dari Prof. Nur Haydi Hasan. Prof. Nur Haydi Hasan itu mengkritik bahwa konteks produk dari politik Islam itu seperti misalnya Muslim, Demokrat, dan lain sebagainya itu merupakan oksimoron. Apa maksudnya oksimoron? Saya menafsirkan oksimoron itu sebagai sesuatu yang kontradiktif. Kenapa kontradiktif? Pertama, Muslim, ini kita ambil dari konteks Muslim Demokrat saja dulu ya teman-teman. Muslim itu merupakan agama yang hierarkis. Mau teman-teman menyangkut pautkan dengan konsep egaliter manapun, ya Islam ini mengacu ke sejarah ya dia sangat hierarkis. Dia sangat-sangat hierarkis. Sedangkan demokrasi, itu pada prinsipnya merupakan kebebasan non hierarkis. Ya, itu merupakan konsep non hierarkis. Artinya nggak ketemu sebenarnya, nggak ketemu. Itu yang disebut sebagai oksimoron, kontradiktif, anomali mungkin. Jadi aneh ketika menurut Prof. Nur Hadi Hasan ya aneh ketika ada orang yang memaksakan bahwa Islam dan demokrasi ini dipaksakan, disatukan dan lain sebagainya. Karena pada prinsipnya katanya kritik dari Prof. Nur Hadi Hasan itu oksimoron. Tapi silakan kalau teman-teman punya pendapat yang berbeda mengenai ini. Nah, kajian mengenai politik Islam itu teman-teman itu banyak sekali kajian. Teman-teman mungkin mengenal apa itu Islamisme. Kemudian teman-teman juga mungkin mengenal apa itu revivalisme Islam. Kemudian juga teman-teman mendengar tentang populisme Islam. Kemudian teman-teman juga mungkin mendengar tentang radikalisme Islam. Kemudian juga fundamentalisme Islam banyak sekali isme-isme yang menyematkan tentang Islamisme. Islam. Cuman yang paling terkenal dan paling mewabah ini untuk saat ini adalah Islamisme dan post-Islamisme. Nah, Islamisme itu sebenarnya mirip dengan konsep Islam politik tadi, yakni sebuah gerakan politik untuk melakukan formalisasi-formalisasi terhadap nilai-nilai Islam masuk ke dalam tata pemerintahan atau masuk kepada tubuh negara. Islamisme adalah sebuah perjuangan untuk menjadikan Islam sebagai dasar dari sebuah negara atau sebuah organisasi besar. Bentuknya macam-macam, teman-teman. Greg Veali itu memecah Islamisme menjadi dua, yaitu Islamisme arus utama dan Islamisme arus militan. Arus utama ini lebih kepada bagaimana kelompok Islam yang memiliki cita-cita syariatisasi itu mau masuk kepada proses demokrasi yang padahal Islamisme itu secara konsep sangat melawan nilai-nilai Barat. Salah satunya adalah demokrasi dan globalisasi dan westernisasi. Ada pula arus militan. Arus militan ini lebih kering, lebih keras, lebih kaku, lebih rigid, sekering pasir di gurun pasir. Nah, kalau arus militan itu lebih kepada bagaimana kelompok-kelompok seperti Jamaah Islamiyah, kelompok-kelompok yang melakukan kekerasan untuk revolusi. Nah, itu arus militan. Selain Islamisme, sekarang teman-teman juga mungkin pernah mendengar apa itu post-Islamism. Post-Islamism itu diperkenalkan salah satunya oleh Asef Bayat, salah satu peneliti peneliti politik Islam dari Iran. Asef Bayat ini menyimpulkan bahwa post-Islamisme itu adalah sebuah konsep yang sudah mulai meninggalkan konsep-konsep atau impian mengenai pendirian negara Islam. Jadi dia adalah wajah Islam yang lebih concern terhadap nilai-nilai demokratis, isu gender,
isu hak asasi manusia, dan termasuk juga isu lingkungan. Itu adalah post-Islamism. Profesor Juli Kodir, dosen saya itu mengkategorisasikan NU Muhammadiyah itu masuk kepada post-Islamism. Karena memang dia NU Muhammadiyah itu kan concern terhadap isu-isu gender, kemudian concern juga terhadap isu-isu hak asasi manusia, concern juga terhadap isu-isu lingkungan, dan lain sebagainya. Jadi wajah Islam dalam post-Islamisme itu sudah sedikit ramah, sudah cukup baik ketimbang pendahulunya yakni Islamisme. Nah, itu sedikitnya pengantar tentang konsep politik Islam. Nah, teman-teman, masuk ke pembahasan mengenai Indonesia. Nah, Indonesia ini um, memiliki khasanah pemikiran politik Islam yang sangat-sangat kaya. Tapi berbicara mengenai bagaimana pemikiran politik Islam di Indonesia, kita tidak bisa meminggirkan eksistensi dari NU dan Muhammadiyah. Ya, titik tolak pemikiran-pemikiran Islam itu ya setidaknya berangkat dari kebesaran NU dan Muhammadiyah. Tapi sebelum itu, teman-teman, kita juga jangan lupa bahwa pada tahun 1903 ya, kalau salah, Syarikat Islam itu berdiri. Dan Syarikat Islam itu merupakan organisasi yang bernafaskan Islam yang terbesar dan pertama di Indonesia. Terbesar untuk menjadi yang pertama. Pertama yang terbesar di Indonesia. Teman-teman mungkin mengenal Haji Umar Said Cokro Aminoto. Cokro Aminoto itu punya konsepsi yang sangat menarik. Konsepsinya itu adalah sosialisme Islam. Bukunya itu menjadi pegangan tokoh-tokoh besar di generasi selanjutnya seperti Soekarno, Kartosuwiryo, serta Musuh, tokoh PKI pada saat itu. Nah, Cokro Aminoto itu mendorong agar sosialisme dan Islam itu berdamai. Karena kisruh antara sosialisme dan Islam itu nihil, tidak perlu. Kenapa tidak perlu? Ya itu tadi, seperti yang saya ulas sebelumnya, sosialisme itu punya nilai perjuangan yang sama dengan Islam. Sama-sama mendorong kesetaraan, sama-sama egaliter, sama-sama melawan kebatilan, sama-sama melawan penguasa zalim, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa cari nanti bukunya Sosialisme Islam, itu udah banyak tuh PDF-nya. Nah, Cokroaminoto dan Syarikat Islam itu mengawali bagaimana pemikiran politik Islam itu muncul. Disusul kemudian oleh tokoh-tokoh yang baru melakukan studi haji. Nah, kenapa saya bilang studi haji? Karena ya itu tadi, orang-orang yang naik haji zaman dulu itu berbeda dengan orang-orang yang naik haji sekarang. Orang sekarang naik haji, terus pulang bawa kurma, udah panggil haji. Jangan dulu orang naik haji itu 3 bulan, 6 bulan, bahkan ada yang sampai 3 tahun. Ngapain lama-lama? Belajar. Hanya orang, nggak jarang orang zaman dulu pulang ke Indonesia itu bikin organisasi besar. Contohnya apa? Ya Ahmad Dahlan, coba lihat. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu setelah pulang dari Mekah, itu dia kemudian mendirikan Muhammadiyah sebagai sebuah gerakan Islam pembaruan. Di masa itu konsep pemikiran Muhammadiyah itu, konsep pemikiran Ahmad Dahlan itu tabu, baru. Bagaimana ketika itu Ahmad Dahlan itu ketika sholat tiba-tiba nyerong sendiri. Gempar itu orang-orang. Kenapa gempar ya? Menurut orang-orang zaman itu kiblat ya udah aja lurus menghadap ke barat. Tapi kemudian Ahmad Dahlan menyerongkan syafnya. Kenapa diserongkan? Bahwa ternyata pertimbangannya kalau diukur dari Yogyakarta, arah Mekah itu harusnya nyerong ke atas atau nyerong ke kanan. Coba zaman dulu
Aneh banget kalau ada orang yang udah berpikiran terus. Tapi Ahmad Dahlan berpikir visioner dan logis. Selain itu, Ahmad Dahlan juga mematahkan stigma bahwa kiai itu adalah aki-aki yang baunya khas dan lain sebagainya. Ahmad Dahlan itu ketika mengajar wangi, rapi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian Ahmad Dahlan juga memiliki konsep yang menarik, yakni beliau memerangi apa yang disebut sebagai TBC. Bukan TBC penyakit, tapi TBC yang dimaksud oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu adalah takhayul, bid'ah, dan curafat. Kurafat. Jadi dilawan itu benar-benar seperti ritual-ritual yang berakulturasi dengan konsep tradisionalisme Jawa pada saat itu, Ahmad Dahlan berani meninggalkan. Karena menurut dia itu tidak diajarkan dalam Al-Quran dan hadis. Nah, selain Muhammadiyah yang berdiri pada tahun 1912, kemudian Wahid, Hashim Asy'ari juga sama. Dengan beberapa ulama, kemudian dia mendirikan Nahdlatul Ulama pada tahun 1926. Dua organisasi inilah yang kemudian menjadi dua organisasi yang paling besar bahkan hingga detik ini di Indonesia. Sampai video ini dibuat, NU dan Muhammadiyah masih yang terbesar. Masih yang terbesar. Dan semoga selamanya. Nah, teman-teman, selain Ahmad Dahlan, selain Hashim Asy'ari, teman-teman juga perlu mengenal Haji Merah atau Haji Misbah. Jadi saya bingung mengkategorisasikan Haji Misbah itu di tokoh komunis atau di tokoh Islam karena dia memperjuangkan nilai yang sama. Jadi dia itu berjuang, Haji Merah ini dia berjuang bahwa komunisme itu harus diperjuangkan karena sejalan dengan Islam. Nah, teman-teman, konsep pemikiran politik Islam di awal masa kemerdekaan itu umumnya adalah konsep-konsep perlawanan. Makanya kemudian tokoh-tokoh pada masa itu mengkawinkan sosialisme dengan Islam, mengkawinkan komunisme dengan Islam, karena pada saat itu Islam memiliki common enemy bernama kolonialisme Belanda. Jadi musuhnya jelas. Sehingga ya itu tadi, dengan Islam, kemudian dengan nasionalis, itu saling genggam untuk mengusir kolonialisme. Nah, fokus pemikir-pemikir politik Islam mulai bergeser pasca merdeka. Nah, pasca merdeka, pemikir-pemikir Islam itu mulai mengkampanyekan tentang formalisasi Islam dalam tubuh tata negara atau legal formal Indonesia. Berkali-kali saya utarakan di buku saya tentang Piagam Jakarta. Bagaimana dinamikanya kelompok Islam dan kelompok nasionalis saling tarik-menarik kepentingan untuk menjadikan Pancasila bernafaskan Islam atau nasionalis. Sila 1 sempat hampir mau disahkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Berkali-kali Ki Bagus Hadikusumo dan Kasman Singodimedjo itu memperjuangkan formalisasi sila pertama tadi. Nah, sayangnya kemudian dipatahkan oleh kelompok nasionalis pada saat itu. Selain itu juga berdiri Masyumi sebagai bentukan Belanda, akronim dari Majelis Syuro Muslim Indonesia. Tokoh-tokohnya bisa teman-teman lihat, itu adalah tokoh-tokoh yang cukup mentereng. Kita mengenal nama Muhammad Natsir, kita juga mengenal nama-nama seperti Buya Hamka yang filmnya juga baru muncul. Kemudian kita juga mengenal nama-nama seperti siapa itu Syafruddin Prawira Negara dan banyak lainnya. Masyumi 10 tahun setelah kemerdekaan menjelma menjadi partai Muslim yang paling besar. Walaupun NU keluar dari Masyumi, tapi Masyumi tetap memenangkan pemilu 1955 dan bisa menjadi juara kedua atau ketiga. Kedua. Artinya
Islamism itu masih laris. Islamism masih laris di tataran masyarakat pada saat itu. Impian-impian untuk mendirikan negara Islam juga masih muncul, khususnya dalam rapat-rapat Dewan Konstituante. Nah, kegaduhan inilah yang membuat Soekarno risih sehingga dia menerbitkan dekret presiden pada tahun 1959, yakni kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan sistem parlementer dirubah menjadi sistem presidensial. Kedikdayaan Masyumi kemudian pecah ketika uh, peristiwa PRRI Permesta. Masyumi dituduh terlibat bersama dengan PSI dalam PRRI Permesta. Soekarno memaksa tokoh-tokoh Masyumi untuk mengutuk aksi kader-kader Masyumi yang terlibat. Sayangnya, Masyumi menolak sehingga pada akhirnya Masyumi dibubarkan oleh pemerintah Soekarno pada saat itu. Sampai situ, Masyumi kalah 1-0 melawan PKI yang berhasil manas-manasin Soekarno untuk membubarkan Masyumi. Nah, pada akhirnya satu-satunya kekuatan yang masih ada adalah pada saat itu yang sedang berpolitik adalah NU. Namun perlahan NU juga dikikis oleh kepemimpinan Presiden Soeharto. Kepemimpinan Presiden Soeharto kemudian menenggelamkan kelompok Islam menuju surau terjauh. Itulah yang kemudian membuat Nahdlatul Ulama kembali ke kitohnya pada tahun 1986 untuk bergerak di bidang dakwah dan pendidikan dan hal lainnya di luar politik. Semua kelompok-kelompok Islam yang mau berpolitik, silakan ikut Partai Persatuan Pembangunan saja. Tidak boleh bikin partai baru, tidak boleh bikin organisasi baru. Kalau mau bikin organisasi baru, izin dulu dengan pemerintah Soeharto. Rumit. Dan di zaman Soeharto, penggunaan jilbab itu nggak semasif sekarang, di mana kalau teman-teman lihat, itu ada di berbagai kalangan dengan berbagai jenis orang menggunakan jilbab. Zaman Soeharto itu SD aja dilarang pakai jilbab. Hanya aneh kalau misalnya pemilu kemarin 2019, kelompok-kelompok fundamentalis seperti FPI itu berdampingan dengan tokoh-tokoh partai berkarya. Lah ngapain orang dulu Islam itu diinjak-injak betul-betul sama Soeharto. Kelompok Islam hanya di Partai Persatuan Pembangunan. Barulah kemudian, tapi sebelum itu teman-teman, walaupun kemudian pemerintahan berganti dari Soekarno ke Soeharto, nyatanya pemulihan nama baik tokoh-tokoh Masyumi itu tidak dikembalikan. Muhammad Natsir tetap dilarang untuk berpolitik, sehingga dia kemudian melakukan dakwah dari masjid ke masjid di kampus-kampus besar seperti IPB, ITB, UI, kemudian juga UGM masuk. Dan pada akhirnya dakwah-dakwah Natsir itu mendorong lahirnya Dewan Dakwah Islam Indonesia atau DDII. Nah, DDI inilah yang kemudian menginisiasi lahirnya Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau KAMI. Organisasi eksternal mahasiswa yang sampai sekarang masih eksis dan masih kuat di kampus-kampus di Jawa Barat. Dan juga mungkin di Yogyakarta. Seiring reformasi, kami kemudian menginisiasi lahirnya PK atau Partai Keadilan. Pelopornya salah satunya adalah yang mungkin sering kita lihat di televisi, yakni Fahri Hamzah. Nah, PK ini kemudian bertransformasi menjadi Partai Keadilan Sejahtera di tahun 2004. PK itu tidak lolos parliamentary threshold yang berapa persen ya waktu itu, 4% atau berapa? 8% gitu, saya lupa. Dia nggak lolos. Tapi ketika berubah menjadi PKS, kemudian dia lolos dan bahkan konsisten hingga pemilu terakhir menempati meraup suara
sekitaran 6 sampai 8%. Nah, selain itu, seiring pecahnya reformasi, kemudian lahir juga partai-partai baru seperti Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, belum lagi partai-partai lainnya seperti Partai Bintang Reformasi, kemudian Partai Matahari Bangsa, banyak lah. Tapi yang pasti NU dan Muhammadiyah itu masih megang pada saat itu. Pasca reformasi itu orang-orang Muhammadiyah larinya ke PAN karena itu dibentuk oleh tokohnya Amin Rais, dan orang-orang NU itu larinya selain ke PPP juga ke PKB. Ada juga yang ke PBR kalau dia simpatisan Zainuddin MZ. Kemudian ada juga yang ke banyak partai NU kalau waktu itu. PNUI juga ada lagi kalau nggak salah. Artinya banyak. Nah, sampai saat ini teman-teman, pemikiran politik Islam itu masih cukup megang dan masih cukup kuat. Namun sayangnya, kelompok Islam masih dianggap sebagai pengkatrol suara saja. Sampai saat ini belum ada tokoh Islam yang kiranya mungkin bisa menjadi penentu dalam percaturan politik nasional. Tapi ngomong-ngomong soal jilbab tadi, ini ada yang menarik nih teman-teman. Hmm, Kalau tahun 19, kalau teman-teman mungkin bertanya ke orang tua teman-teman di tahun 1980-an, pasti teman-teman itu akan aneh sendiri ketika diceritakan oleh orang tua teman-teman bahwa jilbab itu nggak umum zaman dulu. Anak sekolah itu jarang pakai jilbab. Orang kerja juga rok selutut itu normal. Tidak ada yang menghakimi bahwa dia pendosa, tidak ada yang menghakimi bahwa dia apa namanya kafir dan lain sebagainya. Malah zaman dulu aneh kalau ada yang berkerudung 1 banding 10 lah mungkin kalau hitung-hitungan saya dulu. Nah, namun kenapa sekarang itu kerudung itu malah malah kita jarang melihat orang yang nggak berkerudung kecuali orang yang non Muslim. Kerudung malah sekarang menjadi sesuatu yang normal. Bahkan orang yang nggak pakai kerudung yang dianggap aneh. Banyak kasus-kasus itu di sekolah-sekolah dasar itu orang itu kalau nggak pakai kerudung itu di apa ya dipermalukan di depan umum oleh guru-gurunya. Nah, kenapa bisa seperti ini? Apa yang terjadi di Indonesia sehingga konsep ini bisa berubah? Kalau menilik dari sejarah, teman-teman, kita harus melihat bahwa pada awal tahun 1980 itu banyak mahasiswa-mahasiswa yang berhaluan Muslim atau kaum menengah itu yang belajar yang nyatanya bersentuhan dengan globalisasi, baik yang kuliah di dalam negeri maupun yang kuliah di luar negeri. Nah, seiring dengan perjalanan mereka secara personal sampai awal tahun 2000-an, sejatinya mereka pada akhirnya mendapatkan posisi yang baik. Artinya posisi yang baik itu adalah posisi di mana eh, ekonominya cukup mapan, kemudian apa namanya posisinya bagus dalam pekerjaan, ya intinya mapan lah. Pola konsumsinya juga terpenuhi cukup dan lain sebagainya. Artinya dia menjadi orang yang cukup berada, daya belinya baik lah intinya. Nah, namun di sisi lain ada rasa bersalah dalam tubuh generasi ini, generasi yang tadi saya jelaskan tadi. Di sisi lain dia itu hedonisme, dia memiliki pola konsumtif yang layak, dia juga memiliki kos atau memiliki modal yang cukup untuk hidup. Tapi di sisi lain jaket Islamisnya ini belum dilepas karena dia tumbuh dalam nilai-nilai perjuangan. Iya dong, Islam kan agama perjuangan dulu. Bagaimana dia membela kaum miskin, bagaimana dia mendorong kesederhanaan, bagaimana dia melawan terhadap apa namanya kemegahan dan lain sebagainya. Nah, pada akhirnya mereka mengkonsumsi nilai-nilai dan simbol-simbol agama untuk mengobati rasa bersalah dia. Implikasinya apa? Implikasinya adalah masifnya penggunaan jilbab.
per tahun 2000-an, ya kan teman-teman kalau misalnya mau searching itu per tahun 2000-an loh. Per tahun 2000-an penggunaan jilbab kemudian masif dipergunakan. Nah, dari situlah kemudian jilbab kemudian dijadikan sebuah komoditas komersil yang bisa berputar secara ekonomis dan lain sebagainya. Itu teman-teman. Jadi jangan cuma ngelihat bahwa oh ini pergeseran zaman, jilbab sudah bagus atau orang-orang sudah mulai sadar agama, ya kan gitu lihatnya. Tapi lihat secara parsial, secara jangan melihat secara parsial, tapi lihat secara menyeluruh, secara utuh, secara komprehensif. Itulah kenapa penggunaan masifnya hijab itu sekarang mulai muncul. Nah, teman-teman, um, selain itu, ada juga pemikiran-pemikiran lain seperti misalnya sekulerisme Islam. Profesor Nurholis Majid, ini salah satu pemikir yang ulung yang pernah dimiliki oleh Indonesia, itu pernah bilang, Islam yes, partai Islam no. Ngeri nggak tuh? Islam yes, partai Islam no. Karena apa? Karena Nurholis Majid berpikiran bahwa politik dan Islam itu harus dipisahkan. Sekulerisme itu adalah pemisahan antara agama dengan kehidupan dunia. Politik itu duniawi menurut orang-orang sekuler. Artinya jangan disatukan dengan Islam karena akan mengganggu kekultusan Islam itu sendiri. Prof. Nur Haidi Hasan bahkan bilang bahwa sekulerisme itu bukan meninggalkan nilai Islam, tapi menjaga nilai-nilai Islam supaya tidak disalahgunakan. Jadi menurut orang-orang sekuler ini ya kalau politik tapi nggak usah bawa-bawa Islam deh. Kalau misalnya mau bikin kebijakan, ya udah aja kebijakan untuk kemaslahatan semua lah, nggak usah bawa-bawa umat Islam saja, nggak usah bawa-bawa simbol-simbol Islam tuh nggak usah dibawa lah, gitu katanya. Nah itulah teman-teman gambaran pemikiran Islam di Indonesia. Oh ya, ada satu hal yang ketinggalan. Kenapa fenomena kebangkitan Islam atau revivalisme Islam ini semakin ramai sekarang-sekarang, bahkan banyak orang yang termakan terhadap isu-isu bagaimana kemunduran Islam karena kemajuan Eropa, kemajuan kafir dan lain sebagainya. Nah, um, siapa ya waktu itu tuh yang saya baca tuh kemarin tuh, sebentar saya pikir-pikir dulu, saya lupa namanya, Ahmad Tekuru kalau nggak salah. Ahmed Tekuru. Nah, Ahmad Tekuru itu pernah mengidentifikasi kenapa Islam itu jalan di tempat. Karena apa? Karena yang diperangi oleh orang-orang Islami sekarang itu kan bahwa Islam mundur karena orang-orang Inggris. Turki Utsmaniyah itu runtuh karena Amerika, Inggris, dan lain sebagainya lah. Pokoknya intinya gara-gara faktor eksternal. Benarkah seperti itu? Nah, Ahmed Tekuru itu mengklasifikasikan beberapa faktor. Yang pertama itu adalah Ahmed Tekuru itu menilai bahwa Islam itu runtuh ya karena salah dia sendiri. Intinya seperti itu. Poin pertama yang disoroti oleh Ahmed Tekuru itu adalah karena doktrin agamanya. Bagi Ahmed Tekuru, doktrin agama dalam Islam itu sendiri dalam berbagai perspektif itu sudah tidak sejalan dengan perkembangan zaman. Wah, maksudnya apa nih? Nah, pasti kan teman-teman yang sangat Islamis marah nih kalau mendengar kasus-kasus seperti ini. Nah, Ahmed Tekuru itu menyoroti terhadap bagaimana ayat-ayat mengenai perbudakan yang masih ada, kemudian bagaimana hubungan antara laki-laki dan perempuan, kemudian bagaimana hubungan antara penguasa dan yang dikuasai, itu yang menjadi sorotan tentang doktrin Islam yang menurut Ahmed Tekuru itu tidak sejalan dengan perkembangan zaman. Nah, memang Ahmed Tekuru tidak menampik bahwa imperialisme Barat itu mempengaruhi keruntuhan Islam, seperti kemudian kebangkitan Protestan lewat etika Protestan yang dibawa oleh Max Weber, yang kemudian mendorong negara-negara Barat untuk melakukan pelayaran-pelayaran yang jauh
untuk kemudian mengambil rempah di kawasan Asia seperti yang dilakukan Belanda ke Indonesia atau ke Hindia Belanda. Tapi kemudian Ahmed Tekuru mengklarifikasi bahwa sebenarnya bukan itu sih faktor penyebab. Itu memang berpengaruh, tapi menurut Ahmed Tekuru, jauh sebelum itu Islam itu sudah runtuh. Islam itu sudah runtuh duluan sebelum Eropa itu bangkit. Apa yang membuat Islam itu runtuh? Salah satunya adalah aliansi politisi dan elit agama. Aliansi politisi dan elit agama. Bagaimana elit agama itu apa ya namanya bercumbu dengan politisi untuk apa ya menghalalkan apapun yang disampaikan oleh pemimpin atau apapun kebijakan yang dibuat oleh pemimpin. Feedbacknya elit-elit agama diberikan fasilitas-fasilitas nomor wahid atau fasilitas premium lah. Nah ini sudah terjadi bahkan sejak zaman dinasti Seljuk di mana rezim militer itu begitu monopolistik pada saat. Atau selain rezim Seljuk, teman-teman juga bisa baca-baca sejarah tentang dinasti Abbasiyah dan juga dinasti Umayyah. Di situ juga bagaimana kita bisa melihat sejarah bahwa wah muradul ini nggak sedigdaya yang kita lihat. Oke lah di zaman Abbasiyah kita mengenal Ibnu Sina, Ibnu Khaldun juga ya kalau nggak salah Abbasiyah. Cuman teman-teman juga harus lihat bagaimana dinamika sejarah yang mengiringinya ketika dinasti Abbasiyah. Dinasti Umayyah lebih kacau lagi. Ada yang ada raja yang homoseksual, kemudian ada raja yang membunuh anaknya sendiri. Wah gila-gila tuh zaman Umayyah. Nah, jadi itu ya teman-teman yang bisa saya jelaskan tentang pemikiran politik Islam. Nah, outputnya dari sini saya pengen teman-teman baca-baca lagi mengenai konsep Islamisme dan post-Islamisme. Kemudian saya ingin teman-teman melakukan mapping atau melakukan pemetaan tentang tokoh-tokoh Islam yang saat ini ada di masa reformasi. Tokoh dan juga lembaganya. Ya, saya ingin lihat seberapa besar teman-teman bisa melakukan mapping kelompok-kelompok Islam yang ada di Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.